Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Roh Tuhan pasti menyertai kita. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, dan saya percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan ada bersama kita. Kita mau menyembah Tuhan. Pujian yang terbaik kita naikkan bagi Dia, dan saya percaya Roh Kudus, urapan Allah hadir di tengah-tengah kita. Kemenangan terjadi di sini. Semua bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri rahmat kasih karunia-Mu Bapa. Kau
yakin Tuhan kehadiran-Mu. Kami yakin Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Engkaulah yang layak dipermuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya Engkau bertatah di atas setiap puji-pujian kami. Dan kami percaya ketika kami menaikkan setiap puji-pujian dan penyembahan kami, Engkau Allah yang melawat setiap kehidupan kami. Kami merasakan kemenangan yang daripada Tuhan. Ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan pada saat pagi hari ini. Pengurapan yang daripada Tuhan ada dalam setiap kehidupan pelayan-pelayan Tuhan. Terlebih khusus hamba-Mu yang akan memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Bahkan setiap kehidupan kami di tempat ini dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya lawatan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Kami rindu merasakan hadirat Tuhan. Kami rindu merasakan jamahan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Dan kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami merasakan sungguh luar biasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terpujilah nama Tuhan, kemuliaannya dinyatakan. Janji Tuhan akan Roh Kudus pasti digenapi.
Bersukacitalah dan bersorak-sorai. Dengarkanlah suara nafiri. Angkat panji Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bangkinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, mari angkat tangan kita, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil kita semua umat Tuhan. Haleluya. Suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bangkit. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sorakan api kemuliaannya. Amin. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya, amin, tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saat ini kita sudah menikmati hadirat Tuhan. Roh Allah mengalir dalam hidup kita. Setiap pujian yang kita naikkan, ada kuasa yang hilang, ada kemuliaan Allah dinyatakan. Mari siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Dijadikan Tuhan menjadi bejana-bejananya yang siap dibentuk sesuai dengan kehendak dan seturut firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan
Sempurnakan hidup kami Tuhan. Sempurnakan kami dengan urapan Roh-Mu Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu Tuhan. Hidup kami diperbaharui. Agar kami memiliki pribadi seperti Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami rindu belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkan kuasa Roh-Mu. Curahkan kuasa Roh-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami. Lawati dan pulihkan Tuhan setiap hati-hati jemaat gereja ini Tuhan. Lawati dan pulihkan bangsa negara kami tersinggung. Kami percaya Tuhan, semua ada dalam rencana-Mu. Bahkan kami juga Tuhan percaya Engkau melawat dan memulihkan bangsa-bangsa di seluruh bumi. Kemuliaan-Mu di tempat yang maha tinggi pasti dinyatakan Tuhan. Kemenangan pasti terjadi.
memenuhi gereja ini, sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu yang luar biasa akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, untuk kami kembali boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan, Engkau yang menyingkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami semua, supaya firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menguatkan iman percaya kami. Dan kami minta supaya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, memimpin kehidupan kami, supaya kehidupan kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya urapan Roh Kudus mengalir melimpah dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang dikatakan itu benar-benar berasal daripada Tuhan dan siap memberkati setiap kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang sudah membawa kami di dalam pujian penyembahan. Kami juga yakin dan percaya bahwa urapan Roh Kudus akan terus mengalir dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, keluarga GBD El Shaddai Magelang. Selamat kita merayakan hari Pantekosta, di mana Allah memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita yang merindukan. Dan saya percaya Roh Kudusnya memberi kita kekuatan baru, bukan hanya sukacita dalam hati kita, tapi akan mengubahkan hidup kita untuk dapat bergerak, untuk dapat melayani dan melakukan kehendak Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Dan saya percaya berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan pujian Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Pekerjaan-Mu baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan, untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, karena pemeliharaan Tuhan, mereka dapat ada sebagaimana mereka ada sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan sudah sertai di waktu-waktu yang lalu, dalam setiap peristiwa, setiap keadaan, Tuhan yang sudah memberikan kekuatan, dan kami percaya
pada waktu-waktu yang akan datang Tuhan juga akan terus memberikan kekuatan yang baru, kesehatan, segala hal yang baik dari Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami, kiranya hikmat dari Engkau, pengertian yang benar dari Engkau, Engkau berikan kepada mereka semua ya Tuhan, untuk dapat mengerti kehendak-Mu dengan benar di dalam kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan untuk terus hidup layak dan hidup benar di hadapan-Mu, supaya mereka hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hidup mereka terus berbuah-buah dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Mereka terus bertumbuh dalam pengenalan-pengenalan yang benar akan Engkau. Dan hidup mereka boleh menjadi berkat, memuliakan nama-Mu, untuk menjadi berkat juga bagi sesama. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga untuk terus diikat dalam kasih Tuhan, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan biarlah melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua keluarga-keluarga, setiap saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu bersama dengan Engkau mereka memperoleh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada minggu ini di mana kita merayakan Hari Pantekosta, kita akan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Raharjo. Beliau adalah pemimpin harian dari Sekolah Alkitab Batu dan juga salah satu guru dari Sekolah Alkitab Batu, dan saya percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun berjauhan tempat, tetapi melalui media ini kita berjumpa. Saya yakin Tuhan yang ada di tempat saudara masing-masing juga ada di sini menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, selamat merayakan Hari Pantekosta atau Hari Pentakosta saat dituangkannya Roh Kudus. Dan itulah lahirnya gereja Tuhan, dan gereja Tuhan hidup dalam kemenangan. Luar biasa. Baik saudaraku, puji Tuhan, firman Tuhan kita akan mulai dengan kitab Mazmur pasal 20 ayat 7 sampai ayat 10. Sekali lagi, Mazmur 20 ayat 7 sampai ayat 10, demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Saudaraku, ayat ini memang menubuatkan tentang Yesus, seorang yang diurapi. Dan dengan urapan itu, dia memiliki kemenangan yang gilang gemilang. Luar biasa. Namun ayat ini juga bicara tentang gereja Tuhan, kita sebagai imamat yang rajani, umat kerajaan Allah. Puji Tuhan saudaraku. Nah kita perhatikan saudaraku, dalam ayat 7 ditegaskan bahwa aku tahu, Daud tahu, dia penulis ayat-ayat ini. Dia tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Daud tahu karena dia mengalami sendiri. Dia seorang raja yang diurapi. Dan setelah urapan datang, kemenangan demi kemenangan dia alami. Mulai dari menang atas roh jahat yang hingga pada Saul. Dengan alat musiknya dia petik kecapi itu, dan setan undur dari Daud. Daud menang. Inilah saudaraku, orang yang diurapi akan menang dalam pelayanan, dalam hidup sehari-hari. Kemudian dalam kitab 1 Samuel 17, Daud mulai menang atas Goliat. Dan selanjutnya dia menang dan menang selalu. Puji Tuhan, saya yakin kita pun ingin alami kemenangan yang sama. Ya, puji Tuhan. Baik, nah kita perhatikan kalau kita saat ini memperingati Hari Pantekosta. Hari saat dituangkannya Roh Kudus.
Sekarang saya akan membaca kisah itu dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2, saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 4 demikian. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Judulnya Pentakosta atau Pantekosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kita perhatikan di sini saudaraku, bagaimana Roh Kudus dituangkan di hari yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah menggenapi janjinya saudaraku. Kalau saya membaca Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5 dikatakan begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, dalam ayat ini kita perhatikan saudaraku bahwa Roh Kudus itu telah dijanjikan. Dijanjikan oleh siapa? Oleh Bapa dan oleh Yesus sendiri. Nah, kita tahu kalau Allah berjanji, tak mungkin ingkari. Tak mungkin mengingkari. Dia selalu menepati apa yang dijanjikan. Dan dalam ayat 5, Yohanes membaptis dengan air. Tapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kita lihat tadi dalam ayat di atasnya bahwa Roh Kudus itu, dalam pasal 2, Roh Kudus itu nanti datang, ada tanda-tanda berupa lidah-lidah api. Dan seringkali api juga menggambarkan Roh Kudus. Air juga menggambarkan firman Allah. Air juga menggambarkan Roh Kudus. Nah, kita perhatikan saudaraku di sini, kalau air membasuh bagian luar, tapi api akan membakar yang di dalam. Jadi dengan datangnya Roh Kudus saudaraku, kita lihat di dalam maupun di luar kita dibersihkan, disucikan, dikuduskan. Nah, kita lihat sekarang dalam Lukas 24 ayat 49, Lukas pasal 24 ayat 49, ya, saya bacakan begini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Berarti anak Tuhan yang belum penuh Roh Kudus belum lengkap di mata Tuhan. Tuhan ingin kita dilengkapi. Nah, kita lihat sejak Yesus naik ke sorga, murid-murid kembali ke Yerusalem. Mereka menanti, tidak tahu berapa lama mereka harus menanti. Tapi dari sejarah Alkitab kita tahu, mereka menanti selama 10 hari, kemudian dituangkanlah Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem yang tadi kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2. Saudaraku, ini pengalaman yang spektakuler, luar biasa. Ada hari raya orang Kristen, Natal, Paskah, Pantekosta. Seringkali Natal dirayakan dengan kebiaran yang luar biasa, dengan meriah. Paskah, Pantekosta justru seringkali kurang dirayakan. Justru ini momen yang sangat penting saat lahirnya gereja Tuhan. Dengan dituangkannya Roh Kudus, maka gereja Tuhan lahir. Ya, nah saudaraku, tunggu sampai engkau diperlengkapi. Puji Tuhan, karena apa? Kalau ada Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau akan memperoleh kuasa. Kuasa. Puji Tuhan saudaraku. Baik, Roh Kudus mendatangkan kuasa. Dengan adanya Roh Kudus mendatangkan kuasa, kita memiliki kuasa. Saudaraku, kalau kita ingat pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di muka bumi ini,
udah selesai. Dia telah tunaikan tugasnya. Kemudian dia berkata, akan lebih baik kalau aku pergi daripadamu, kembali kepada Bapa di sorga. Karena aku akan mengirimkan apa yang Bapa janjikan itu, yaitu Roh Kudus yang akan menolong dan akan berdiam di dalam engkau selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudaraku, misi Yesus di dunia ini sudah selesai, bukan berarti dia lepas tangan. Dia naik ke surga, kemudian dia menyandang pekerjaan yang selanjutnya sebagai imam besar yang duduk di kanan Allah Bapa. Dia ikut mewujudkan apa yang kita pohonkan. Roh Kudus memohon menjadi pendoa syafaat untuk kita. Yesus mendengar hal itu, menyampaikan itu kepada Bapa juga, dan Bapa karuniakan jawaban-jawaban itu kepada kita. Nah, Yesus pun di surga nanti menjadi pembaptis Roh Kudus sampai sekarang ini, bagi siapa yang merindukannya. Nah, saudaraku, terus pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi didelegasikan selanjutnya kepada para murid. Dengan kata lain, kepada orang-orang percaya, kepada gereja. Nah, saudaraku, kalau kita ingat Tuhan Yesus waktu melayani di muka bumi ini penuh kuasa, kita pun untuk melanjutkan misi Yesus ini harus memiliki kuasa. Nah, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Saudaraku, dalam Alkitab ada 2 kali dikatakan kuasa itu diberikan. Yang pertama dalam Yohanes 1 ayat 12, saya bacakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 12 ini, ketika kita percaya Yesus, dia adalah anak Allah yang mati tersalib dan bangkit kembali menjadi juru selamat kita. Kita menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, saudaraku, kuasa di sini dalam bahasa aslinya exousia, yang artinya hak istimewa. Kita punya hak istimewa sebagai anak-anak Allah, keluarga kerajaan sorga. Kita punya otoritas. Namun, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan oleh Tuhan Yesus demikian. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa di sini bukan lagi exousia, tapi dunamis. Dunamis, dari kata dunamis ini timbul kata dinamit. Nah, satu bahan peledak yang bisa menghancurkan gedung yang mungkin tinggi sekali, yang akan diratakan dengan tanah, akan dibangun gedung yang baru. Nah, diledakkan. Kita lihat ada kuasa yang besar. Dan memang benar, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhkan Roh Kudus, ada ledakan saat itu. Gereja Tuhan lahir. Di hari pertama itu langsung ada 3.000 jiwa yang bertobat dan minta dibaptiskan. Luar biasa. Saudaraku, kita lihat dunamis ini diberikan ketika kita dipenuhkan Roh Kudus. Dunamis ini adalah kemampuan atau kesanggupan, ya. Tadi saya katakan untuk meledakkan dan lain-lain. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita pun akan diberi kemampuan yang bukan dari kita, tetapi dari Roh Kudus sendiri. Dalam Kisah Rasul 7, Musa seorang yang berpendidikan. Dia dididik di istana Mesir, di negara Mesir. Saya yakin itu universitas yang terbaik. Diberikan ilmu, banyak ilmu. Dalam kitab Kisah Rasul 7 dikatakan, Musa itu berkuasa dalam perkataan maupun perbuatan. Ya, luar biasa. Tetapi ketika dia menggembalakan domba-domba di padang Midian, ketika dia dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala Israel, Musa merasa nothing. Tidak ada apa-apa. Ternyata saudaraku, pendidikan yang dikenyam, pendidikan dari dunia ini,
tidak berfungsi banyak dalam pelayanan, bukan berarti ilmu itu tidak perlu. Bukan berarti pendidikan itu tidak perlu, semuanya perlu. Kalau Bapak, Ibu, Saudara saat ini sudah punya bekal ilmu yang kita terima, itu berguna. Namun, Roh Kudus tetap harus jadi andalan kita. Roh Kudus akan memampukan kita melakukan ini, itu, dan seterusnya menjadi berguna buat kerajaan sorga. Puji Tuhan. Nah, dengan adanya dunamis dalam kita, kita akan hidup berkemenangan. Saudaraku, banyak contoh dalam Alkitab. Tapi contoh yang paling dekat dengan hari Pantekosta ini adalah Petrus. Ya, kita lihat. Petrus sebelum penuh dengan Roh Kudus, dia sudah punya eksosia, sudah menjadi pengiring Yesus. Dia sudah memiliki hak istimewa. Namun kita tahu sendiri bagaimana Petrus tidur ketika jam doa. Diajak doa oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani, tidur. Dalam kitab Matius 26 ayat 37 sampai 46. Saya tak usah bacakan itu. Kemudian saat itu Petrus juga mengandalkan kekuatan daging. Imannya lemah. Ya, kita lihat imannya lemah. Buktinya apa? Dia membawa pedang. Dia membawa pisau. Heran. Diajak Biston oleh Tuhan Yesus, bawa pedang, bawa pisau. Nah, kita lihat. Waktu hamba imam besar datang. Waktu laskar dari imam besar datang untuk menangkap Yesus. Petrus langsung hunus pedangnya. Dan dia memotong telinga seorang hamba yang bernama Malkus. Kita lihat. Itu adalah kekuatan daging. Kekuatan daging. Nah, kemudian Petrus mengiring Yesus dari jauh. Ketika Yesus diadili. Dan dalam Matius 26, ayat 69, saya bacakan ayat ini. Matius pasal 26, ayat 69, saya bacakan, ada seorang budak perempuan yang menegur Petrus. 26 ayat 69. Ya, kita perhatikan demikian. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Nah, Petrus kemudian menyangkal Yesus 3 kali. Yang saya lihat di sini, Petrus orang dewasa. Tapi takut pada seorang budak perempuan yang masih kecil. Dan budak itu adalah hamba imam besar. Dia takut. Nah, kemudian ujung-ujungnya dia apa? Menyangkal Yesus. Ini yang membuat Petrus sangat depresi. Dia mengikuti Yesus dengan akhir ending yang kurang enak. Ditegur oleh Tuhan Yesus ketika memotong telinga orang lain. Yesus berkata, siapa main pedang akan dimakan oleh pedang. Itu teguran yang keras buat Petrus. Sementara mujizat justru terjadi buat siapa? Orang luar. Hamba imam besar itu, telinganya dipulihkan. Dan kemudian Petrus menyangkal Yesus, kemudian Yesus mati, dikuburkan. Saya yakin Petrus depresi luar biasa, saudaraku. Namun, setelah penuh Roh Kudus, Petrus berubah. Kalau saya mencatat beberapa hal, Petrus kembali tidur. Tidurnya di mana? Di penjara. Meski terancam hukuman mati, besok akan dihukum mati. Petrus bisa tidur karena apa? Tenang. Tenang. Imannya kuat. Dia mungkin punya prinsip seperti Paulus. Hidupku Kristus, mati itu untungku. Nah, kita lihat saudaraku, dalam Kisah Rasul 12 ayat 6, Petrus tidur dan malaikat menepuk pundaknya. Ayo Petrus, bangun, keluar. Dan dilepaskan oleh malaikat. Puji Tuhan saudaraku. Nah, kita lihat selanjutnya, Petrus tidak lagi mengandalkan kekuatan daging, tapi mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Imannya sangat kuat sekali. Dan kalau saya membaca sekarang, dalam Kisah Rasul 4, ayat 5-7, Kisah Rasul 4, ayat 5-7, demikian. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi
serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Saya langsung baca ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, kita perhatikan di sini. Petrus yang dulu takut pada seorang budak kecil hamba imam besar, sekarang setelah penuh Roh Kudus berani, punya keberanian, bukan berhadapan dengan budak imam besar, tapi berhadapan dengan siapa? Imam besarnya sendiri. Yang tidak sendiri. Ada satu krunya, saudaraku. Nah, dengan kelompok itu Petrus Yohanes berani bicara. Bukan melawan, tapi berani menyatakan kebenaran. Berani mengatakan tentang Yesus. Sampai ayat 13 tadi berkata, mereka heran dengan keberanian mereka. Dan mereka takjub. Karena mereka tahu orang-orang ini bukan orang-orang terpelajar, tapi bisa menyampaikan hal-hal yang luar biasa. Itulah setelah penuh Roh Kudus, mereka punya kesanggupan, mereka punya keberanian. Nah, hidupnya penuh kemenangan, saudaraku. Penuh kemenangan. Nanti Petrus dan Yohanes akan menyembuhkan orang sakit. Ya, kita sudah dalam ayat-ayat di atasnya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, Dorcas yang mati dibangkitkan kembali, dan mereka pun punya kuasa untuk apa? Membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Itulah hidup yang berkemenangan. Puji Tuhan, dan hari ini kita sedang merayakan ketuangan Roh Kudus. Saat dituangkan Roh Kudus, saat lahirnya gereja, kita pun diberikan kemenangan. Kita pun diberikan dunamis itu, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, saat ini orang-orang dan pelajaran Alkitab menyebut kita ini sedang hidup di zaman anugerah atau zaman Roh Kudus. Tapi sangat disayangkan, banyak orang percaya, banyak anak Tuhan hidup di zaman Roh Kudus, tapi belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sudah bisa bayangkan, orang itu ibarat hidup di lumbung gandum, tapi gak pernah makan roti. Hidup di lumbung padi, tapi gak pernah makan nasi. Kasihan. Tapi saya yakin kita semua rindu saat ini dipenuhkan dengan Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus adalah untuk kita, saudaraku. Roh Kudus itu bagi kita, ya, puji Tuhan. Kalau saya membaca Kisah Rasul pasal 2 dalam ayat 16 sampai ayat 21 demikian. Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 mulai, ini adalah isi khotbah Petrus yang mengutip kata-kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Yoel dalam Perjanjian Lama. Ini isinya tentang nubuat akhir zaman yang digenapi pada saat itu, saudaraku. Ya, akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, kita lihat di sini, saudaraku, nubuat yang disampaikan Yoel itu dikhotbahkan oleh Petrus pada hari Pantekosta, ketika Allah menuangkan Roh Kudusnya. Dan betul, banyak orang bernubuat dan sebagainya dan sebagainya. Kita lihat, saudaraku,
Kalau begitu, dalam ayat 17 tadi dikatakan, Roh Kudus itu diberikan untuk siapa? Atas semua manusia. Semua manusia tidak pandang bulu. Saudara dan saya pun berhak terima perjanjian Allah, yaitu Roh Kudus. Nah, kita lihat saudaraku, mungkin ada yang pesimis. Mungkin, aduh, aku penuh kekurangan. Mana mungkin aku penuh Roh Kudus? Sudah sekian lama aku menanti, belum dapat juga. Saudaraku, jangan kita kecil hati. Saudara, sebetulnya Pantekosta ini sudah dirayakan oleh bangsa Israel secara rutin, ya, dalam perjanjian lama. Namun saat itu belum disebut hari Pantekosta atau hari Pentakosta. Namun sebutannya adalah hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu. Nah, itu terdapat dalam kitab Imamat pasal 23. Ada banyak peraturan di situ, saudaraku. Tetapi ada satu hal yang akan kita petik berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jangan kita pesimis. Karena semua orang bisa penuh Roh Kudus asal percaya Tuhan Yesus lebih dahulu. Ya, saya bacakan Imamat 23 ayat 15 sampai ayat 17 saja. Nah, kita lihat saudara nanti bisa membaca dalam ayat-ayat sebelumnya dan seterusnya. Ya, 23 ayat 15 mulai demikian. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Nah, saudaraku, ini rasanya aneh, saudaraku. Hanya di hari Pantekosta, kita tahu ada beberapa hari raya Israel. Ada 3 besar. Paskah, Pantekosta, kemudian Pondok Daun-Daunan. Paskah itu terdiri dari 3 hal. Hari raya Paskah, kemudian roti tak beragi, dan hari raya buah sulung. Kemudian Pantekosta sendiri. Dan Pondok Daun-Daunan pun terbagi jadi 3, yaitu hari raya Puji Nafiri, kemudian hari raya Gafirat atau pendamaian, dan yang terakhir puncaknya adalah Pondok Daun-Daunan. Saudaraku, di hari Pantekosta ini dihitung 7 Sabat, berarti 7 kali 7, 49 hari. Esoknya mereka membawa berkas sulung dan membawa 2 roti dari gandum yang terbaik. Hasil sulung itu, 2 roti itu sama bentuknya. Dan yang aneh, 2 roti itu dicampur ragi. Ada raginya. Dan diserahkan kepada imam besar, dan imam itu menimang-nimang roti itu menjadi unjukan, ditimang-timang di hadapan Allah, digoyang-goyang begitu, saudaraku. Ya, nah kita lihat, ini semuanya merupakan nubuat yang terjadi, yang digenapi pada hari Pantekosta. Hari raya 7 minggu atau Pantekosta itu dirayakan tiap tahun dalam dunia Israel. Ternyata sekarang digenapi dan hari ini kita merayakan penggenapan itu. Saudaraku, ragi bicara tentang dosa, tentang kekurangan-kekurangan. Saudaraku, seringkali ada orang bilang, aku nanti mau doa minta kepenuhan Roh Kudus kalau aku sudah gak punya dosa. Kok aku udah sempurna? Mana mungkin, saudaraku. Justru saat kita masih penuh kekurangan, kita persembahkan diri kepada Tuhan. Kita masih penuh kekurangan, serahkan diri ke tangan imam besar itu. Seperti roti yang beragi, ditimang-timang di hadapan Allah. Kenapa 2 ketul, saudaraku? 2 ketul ini bicara tentang orang Yahudi, satu lagi orang kafir. Orang Yahudi maupun orang kafir, sama-sama penuh kekurangan. Masih ada dosa dan sebagainya. Tetapi ketika berserah pada Tuhan Yesus imam besar kita ditimang-timang di hadapan Allah.
Tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi kafir. Kita sebetulnya tergolong orang kafir di luar Yahudi. Tetapi sekarang saudaraku, Israel yang sebenarnya adalah apa? Israel yang di hati, yang rohani itu. Puji Tuhan saudaraku. Nah saudaraku, tidak heran ya ketika murid-murid penuh Roh Kudus di bawah loteng itu orang-orang melihat. Mereka berkata, mereka mabuk. Mereka mabuk. Orang mabuk juga bergoyang-goyang. Seperti roti yang ditimang-timang saudaraku. Tapi Petrus bangkit berdiri, ini baru jam 9 pagi. Tidak mabuk. Biasanya orang mabuk waktu malam. Ya, nah kita lihat ini bukan jam mabuk. Kami sehat, tapi roh Allah yang ada dalam diri kami memenuhi kami. Puji Tuhan saudaraku. Nah kita lihat saudaraku, jadi mereka dipersembahkan pada Tuhan saat itu. Ya, baik. Nah saya yakin ya, kita pun saat ini masih penuh kekurangan, tapi ada di tangan Tuhan. Bukan berarti kita mentolerir dosa, tidak. Setelah kita di tangan Tuhan, kita harus apa? Bereskan diri, mulai bersihkan diri. Justru Roh Kudus yang memenuhi kita itu akan bekerja di dalam kita, akan makin menghilangkan dosa-dosa, mengusir hal-hal yang di dalam kita yang tak berkenan, diusir keluar semuanya. Dan kita jadi baru, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan tunggu sempurna dulu. Justru Roh Kudus yang di dalam kita, yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Membawa kepada kesempurnaan. Puji Tuhan saudaraku. Ya, baik. Nah saudara, kita lihat. Hari Pantekosta. Arti Pantekosta atau Pentakosta adalah ke-50. Ke-50. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, kapan Pentakosta pertama itu? Nah tentu kita mengacu pada Paskah pertama. Paskah pertama kita ingat terjadi di Mesir. Waktu itu Allah minta bangsa Israel lewat Musa memilih kambing yang terbaik, memilih domba jantan yang terbaik. Domba jantan yang terbaik itu disimpan selama 4 hari. Dan pada tanggal 14 petang atau tanggal 15, mulai tanggal 15, domba itu disembelih. Darahnya dioleskan di ambang pintu dan jenang pintu. Malam itu, umat Israel kumpul dalam keluarga mereka, pintu tertutup, dan mereka makan domba Paskah itu. Saudaraku, di ribuan tahun yang lampau, bangsa Israel juga pernah di lockdown. Semua keluarga kumpul, tidak boleh ada yang keluar. Tapi di dalam rumah itu, mereka makan domba Paskah. Saya yakin, lockdown di rumah kita masing-masing pun tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Kita pun nikmati firman Allah bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian malam itu bangsa Israel lepas, dikeluarkan dari Mesir, dibebaskan dari Mesir. Mereka menjadi bangsa yang merdeka. Dan 50 hari kemudian mereka sudah ada di Gunung Sinai. Dan di saat itu Allah memberikan 2 loh batu yang bertuliskan hukum-hukum Allah. Perjanjian hukum-hukum Allah yang juga disertai dengan perjanjian Allah. Dituliskan di atas loh batu. Dan saat itu ada halilintar, ada api, ada gempa dan sebagainya. Pokoknya ada peristiwa-peristiwa alam yang sangat luar biasa. Itulah Pantekosta pertama, 50 hari setelah Paskah. Dan kita lihat sekali lagi ini pun digenapi saat ini. 50 hari yang lalu kita merayakan Paskah. Nah sekarang kita pun merayakan Pantekosta. Saudaraku, bukan lagi loh batu yang bertuliskan hukum-hukum Taurat yang kita terima. Tapi coba yang kita terima apa? Dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 12. 2 Korintus 3 ayat 6 sampai ayat 12 saya bacakan begini. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemudian Allah menyertainya waktu ia diberikan.
Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Saudara, kita lihat di sini, Paulus menyampaikan bahwa pelayanan yang lama ada pelayanan Taurat. Dan kita lihat itu perjanjian yang lama tertulis dalam loh batu. Tetapi di dalam hari Pantekosta ada perjanjian lain yang diberikan Allah yang disebut perjanjian baru. Bukan tertulis di atas batu tetapi roh. Nah, dalam ayat 6 tadi saudaraku, roh. Dan kita lihat pelayanan roh ini sangat luar biasa, ya. Saya sebutkan di situ tadi, bukan terdiri dari hukum yang tertulis yang mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Puji Tuhan. Dengan kata lain, Roh Kudus itu membawa kehidupan, membawa kebangkitan. Dan roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu pun juga mau tinggal dalam kita sekarang. Ya, kita lihat Petrus belum pernah mati, tapi rohaninya mati. Namun ketika penuh Roh Kudus, rohaninya dihidupkan, dibangkitkan. Nah, kita lihat saudaraku, pelayanan roh ini juga dikatakan tadi memimpin kepada pembenaran. Sedangkan pelayanan perjanjian yang lama itu membawa kepada penghukuman. Waktu kita lihat Taurat, kita lihat jangan ini, jangan mencuri, jangan berzina, dan seterusnya. Ketika membaca Taurat, kita langsung melihat apa? Dosa. Oh iya, aku mencuri, aku berdosa. Tapi tidak ada solusi melenyapkan dosa itu. Tidak ada. Taurat bukannya tidak berguna. Taurat berguna. Taurat itu sempurna karena datang dari Allah sendiri. Justru saking sempurnanya tak ada orang yang bisa menjalankan Taurat kecuali Yesus. Tapi dengan melihat Taurat, kita mulai bercermin. Oh iya, aku ini ternyata penuh dosa. Oh iya, aku ternyata menginginkan barang orang lain dan sebagainya. Oh iya, aku sudah tidak menyebut nama Allah dengan hormat, tapi dengan sia-sia. Aku mengingkari hari Sabat dan sebagainya. Dari situ kita sadar kita orang berdosa. Taurat menjadi seperti pelatih yang memperkenalkan dosa kepada kita, tapi juga apa? Menuntun kepada satu yang bisa melepaskan dosa, yaitu Yesus. Dengan kesadaran kita ini orang penuh hukuman, maka sekarang kita mencari yang dapat menyelamatkan kita, yaitu Yesus. Puji Tuhan saudaraku. Nah, kita lihat sekarang angka 50 ini artinya adalah angka kemerdekaan. Kemerdekaan. Karena apa? Tiap kali 50 tahun ya, ada itu tahun 50 itu disebut tahun Yobel. Tahun kemerdekaan, budak-budak pulang, tawanan dilepaskan, semuanya hutang-hutang dilunaskan dan sebagainya. Bebas. Nah, kita lihat hari Pantekosta juga apa? Membawa kebebasan bagi yang tertawan, ya. Nah, merdeka itu bukan dari sesuatu yang mengikat, tetapi merdeka itu untuk melakukan sesuatu. Nah, inilah arti sejati tentang merdeka. Sekali lagi, merdeka itu bukan hanya dari sesuatu yang mengikat, kelepasan dan sebagainya. Tapi merdeka juga apa? Merdeka untuk melakukan sesuatu. Seringkali banyak kita mau melayani, mau melakukan sesuatu, tapi terus terikat. Karena apa? Kita belum dilepaskan. Ya, jadi kita masih tertuduh. Kita mau khotbah tentang kasih, hati kita penuh kebencian dan seterusnya.
Tidak bisa. Saudaraku, kita mesti alami kelepasan dulu. Baru kita merdeka untuk lakukan sesuatu. Saudaraku, kalau kita sebagai seorang yang berkendara, entah motor, entah mobil, ya, kita jatuh, enggak jatuh, setir. Bisa siksa, bisa ini. Naik motor, wah canggih saudaraku. Tapi enggak bawa SIM, enggak bawa STNK. Nah, tahu-tahu ada pemeriksaan di depan. Sudah merasa orang bebas atau tidak? Tidak. Karena enggak lengkap. Enggak membawa persyaratan. Maka kita mulai cari jalan untuk menghindari polisi dan sebagainya. Tapi ketika kita bawa semua perlengkapan, ada pemeriksaan berlapis-lapis, tenang aja. Kita tetap jalan dengan tenang. Tidak berusaha melarikan diri dan sebagainya. Karena apa? Bawa perlengkapan, memenuhi persyaratan. Itu orang merdeka. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah, kita lihat saudaraku, tetapi ingat, setelah kita merdeka dalam 1 Petrus 2 ayat 16, 1 Petrus 2 ayat 16, saya akan bacakan begini. 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Setelah merdeka, justru kita apa? Jadi hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Nah inilah. Petrus, Yohanes, dan lain-lain alami kemerdekaan di hari Pantekosta. Tapi kemerdekaan itu bukan untuk kesenangan sendiri. Mereka justru pakai untuk melayani, menjadi hamba Allah. Nah, kalau kita jadi hamba Allah, kita lihat Galatia 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13. Saya bacakan ayat ini demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Menjadi hamba Allah vertikal diwujudkan dengan apa? Melayani sesama, horizontal. Dan kita tidak pakai kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Saudaraku, mari kita akan lihat di menit-menit terakhir ini. Ya, saya akan kembali ke Mazmur pasal 20 lagi saudaraku. Ya, kita perhatikan tadi Tuhan memberikan kemenangan, victory kepada orang yang diurapi. Nah, kalau kita lihat banyak orang yang berusaha menang tapi tidak mengandalkan Allah. Orang-orang itu seperti apa? Ayat 8. Mazmur 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Akibatnya mereka rebah dan jatuh, tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara, kita lihat, orang yang tidak mengandalkan Allah akan mengandalkan kuda. Kuda adalah lambang kekuatan. Ya, kekuatan. Nah, saudaraku, jangan kita bermegah karena kereta dan kuda Mesir. Itu gambaran dari kekuatan dunia. Akibatnya apa? Dalam ayat 9, mereka akan rebah dan jatuh. Tapi kita bermegah karena nama Tuhan. Kita bermegah karena Roh Kudus yang mengerjakan kemenangan dalam kita. Kalau kita menang, itu bukan kesanggupan kita. Roh Kudus yang mengerjakan kemenangan-kemenangan itu. Ya, akibatnya apa? Kita akan bangun berdiri dan tetap tegak karena Roh Kudus memimpin kita. Puji Tuhan, saudaraku. Saudaraku, saya akan akhiri dengan satu ayat. Kok tadi bicara soal kuda? Orang ini, orang itu mengandalkan kuda. Mereka rebah dan jatuh. Tapi kita mengandalkan nama Tuhan. Saudara, dalam kitab Yeremia 12 ayat 5, saya bacakan demikian. Yeremia 12 ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, engkau telah dilelahkan. Bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Saudara, hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan ujian, penuh dengan percobaan. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian dilelahkan. Kemudian menjadi apatis,
putus asa. Jangan. Karena menghadapi masalah-masalah hidup ini. Saudara, kalau menurut Alkitab, menurut ayat tadi, apa yang kita alami sekarang belum seberapa. Saya tidak mengecilkan kasus masalah COVID-19 dan sebagainya. Ini berat. Perekonomian bangsa pun banyak yang sulit. Tetapi hari-hari di depan kita akan jauh lebih sulit. Hari-hari ini kita menghadapi tantangan itu masih seperti kita berlari berpacu dengan orang yang berjalan kaki. Nah, kalau kita lari, lawan kita jalan kaki, kita udah capek, udah lelah. Bagaimana nanti ketika ada saat kita akan berpacu, bukan melawan orang yang berjalan kaki, tapi berpacu melawan kuda. Akan ada masa sulit yang luar biasa. Kalau kita tidak dipenuhkan Roh Kudus hari-hari ini, sangat mengerikan. Dan ingat, Allah itu memberikan kepada kita apa yang kita harapkan. Ya, puji Tuhan segalaku. Nah, kita lihat, kita akan berpacu melawan kuda, yaitu segala bentuk kekuatan yang ditebarkan oleh musuh. Saya yakin, dengan Roh Kudus di dalam kita, dengan Roh Kudus memimpin kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat terakhir, 1 Raja-Raja 18 ayat 44 sampai 46. 1 Raja-Raja 18 ayat 44 sampai 46. Saya bacakan demikian. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan atau roh Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Kita lihat ada lomba, pacuan antara manusia dengan berjalan kaki. Satu lagi siapa? Ahab dengan naik kereta kudanya. Yang menang siapa, saudaraku? Elia menang. Elia mendahului Ahab sampai ke Yisrael itu, saudaraku. Ya, kita perhatikan karena apa? Kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Roh Kudus menguasai kita, maka kita pun akan menang. Kuda-kuda mulai dilepaskan, ya, tetapi kita akan alami kemenangan yang luar biasa. Dalam Wahyu 6 ada kuda-kuda yang dilepas, ya, Matius 1, 2, 3 dan seterusnya dilepaskan. Ada kuda putih, ya, kita lihat ada kuda merah padam, kemudian ada kuda kuning, ya, kuning hijau itu kita lihat. Nah, kita lihat kemudian kuda hitam, ya, dan semua itu mengandung arti, saudaraku. Dan kita lihat banyak orang berkata, jangan-jangan ini saat-saat inilah kuda yang kita dilepaskan, ya, kita perhatikan kuda hijau, ya, abu-abu itu, kekuning-kuningan itu. Nah, konstatasi penyakit-penyakit melanda dan banyak orang alami kematian. Tapi kita tetap berdiri tegar. Roh Kudus ada dalam kita. Puji Tuhan, selamat menikmati hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya setiap firman Tuhan yang kita sudah dengarkan sangat jelas memberikan kita satu pengertian bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita dengan kuasanya yang tidak terbatas untuk menjadi kekuatan bagi kita, memberikan kita kemerdekaan untuk kita kemudian dapat melakukan sesuatu, dapat melayani, dapat memuliakan Tuhan, dan hidup kita boleh menjadi berkat. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu di rumah, ya, terima dengan iman kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kemenangan dari Tuhan menjadi bagian bagi Anda pribadi, bagi Anda dalam keluarga, karena Tuhan punya maksud dan tujuan untuk dapat menggunakan setiap hidup kita bagi kemuliaan namanya. Mari kita terima berkat firman Allah dengan iman, menerima Roh Kudus dengan penuh sukacita, dan biarlah ini menjadi hari kemenangan buat kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita akan bersyukur untuk kekuatan, untuk kemenangan, untuk hal-hal yang Tuhan berikan dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima dengan iman. Terima dengan iman, rohnya diberikan kepada kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah. Haleluya. Datang dengan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Terima kekuatan darinya. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Terima dengan yakin, Dia ada di dalam-Mu. Ku yakin Kau. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan dengan keyakinanmu. Ku yakin Kau hadir. Terima kasih Bapa. Kami sungguh merasakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu yang tidak terbatas bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya.
kuatkan kami melewati masa-masa yang sulit hari-hari ini. Kami tahu Roh-Mu memberi kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami terima dengan iman kemenangan dari Engkau, kuasa dari Engkau di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Ya Allah masih, ya Allah masih, ya Allah masih. Haleluya, ya Engkau yang layak dipuji, Engkau layak disembah. Biar Roh-Mu bekerja, biar Roh-Mu bekerja, biar Roh-Mu bekerja, biar Roh-Mu bekerja. Roh-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Ya Allah masih, jamah setiap keluarga, jamah setiap kepala keluarga, jamah setiap ibu-ibu, jamah setiap anak-anak. Haleluya, haleluya, ya Allah masih. Roh-Mu ada pada setiap umat-Mu, setiap pribadi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Kami percaya kemurahan-Mu. Kalau ada yang masih berkeras Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Lembutkan hati mereka. Lembutkan Bapa, lembutkan Bapa. Biar Roh-Mu yang menjamah, Roh-Mu yang mengubahkan, Roh-Mu yang membaharui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Ya masih, kalau masih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mengucap syukur Bapa, menerima kemenangan-Mu dengan sukacita, menerima kemenangan yang Kau berikan buat kami melalui Roh Kudus-Mu. Bapa, kami mengucap syukur karena kami tahu Roh-Mu akan terus bekerja di dalam kami, mengalir di dalam kami. Kami tidak akan berhenti Tuhan, tidak akan berhenti kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Mengizinkan Roh-Mu bekerja di dalam kami, membangun kami, menguatkan kami untuk terus berjalan, untuk terus melayani, untuk terus bergerak di dalam dunia ini sampai langkah kami mencapai langkah kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk firman-Mu. Sekarang kami tahu bahwa Engkau memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Dan biarlah pengurapan Roh Kudus akan terus menjadi bagian dari setiap kami, hamba-hamba-Mu, setiap kami umat-umat-Mu, setiap kami pelayan-pelayan-Mu. Kami belajar hidup sepenuhnya bergantung pada kekuatan dari Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam keluarga mereka masing-masing, setiap mereka yang dengar firman ini, biarlah mereka dikuatkan, mereka diteguhkan di dalam iman kepada Engkau,
untuk terus bersandar kepada Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan akan memberkati mereka untuk hidup mengandalkan Engkau, hidup di dalam kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau. Kami berdoa juga hari ini Tuhan, untuk setiap umat-umat-Mu yang dalam pergumulan, kami percaya bersama dengan Engkau, mereka cakap, mereka sanggup untuk melewati semuanya dan memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Hari ini kami berdoa Tuhan, kalau ada jemaat-jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, kami memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu mereka sudah sembuh. Kalau yang ada dalam keadaan lemah, di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru dari Engkau. Engkau sudah anugerahkan dalam mereka. Kalau ada dalam kesulitan, kami percaya Engkau memberikan jalan keluar yang baru, jalan keluar dari setiap masalah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati juga untuk setiap umat-umat-Mu yang mungkin mengalami kesulitan untuk mendengarkan ibadah ini secara online. Mungkin mereka yang sudah lanjut usia, yang mungkin belum dapat dijangkau oleh media ini, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas untuk mereka, memberikan penghiburan, kekuatan, iman yang tetap teguh kepadamu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang sudah memberikan persembahan, memberkati mereka dengan berkat yang berlipat kali ganda. Biarlah damai sejahtera, sukacita dari Engkau menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Kami secara khusus berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Raharjo yang sudah menyampaikan firman Allah. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan berlipat kali ganda, berlimpah-limpah. Kekuatan surgawi ada dalam kehidupannya. Hikmat Allah akan terus melimpah dalam kehidupannya, memakai kehidupan hamba-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati dalam tugas dan pelayanannya di sekolah Alkitab Batu, untuk kemudian menjadi berkat, memuliakan nama-Mu, membawa setiap banyak orang untuk menjadi hamba-hamba yang berkenan kepada Engkau. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Engkau mengerti, Engkau melihat kerinduan mereka, melihat kesungguhan mereka untuk melayani Engkau ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberkati. Engkau sendiri sumber segala berkat yang melihat, menilik sampai kedalaman hati mereka. Kami memohonkan berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu ada atas setiap pelayan-pelayan-Mu, dari worship leader, para singers, para pemain musik, sound system, multimedia, apapun yang mereka kerjakan untuk Engkau, karena mengasihi Engkau. Engkau yang akan memberkati, membalasnya Tuhan. Biarlah dengan kekuatan yang dari Engkau, mereka akan dapat terus berdiri dan melayani Engkau, mewartakan suara kebenaran-Mu, mewartakan kebenaran-Mu, dan banyak orang dapat mendengar, melihat, dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami yang layak kami sembah. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah yang dapat kami lakukan hari ini, dan kami percaya berkat kekuatan dari Engkau akan menjadi bagian hidup kami untuk terus berjalan dan menang bersama dengan Engkau. Kami mau terima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih dari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Anak-Nya, dalam persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kepada jemaat GBDI El Shaddai Magelang. Kami bersyukur kepada Tuhan dan bersukacita karena kasih karunia-Nya memberikan kepada kami kesempatan melalui Ibu Gembala untuk menyapa seluruh jemaat El Shaddai. Lebih lagi kami bersukacita karena hari-hari ini kami mendengar bahwa jemaat El Shaddai menebarkan bau harum baik kepada sesama
terlebih lagi di hadapan Tuhan Allah kita. Karena jemaat berdiri teguh di atas fondasi dasar kekristenan kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih karunia-Nya, Allah telah memberikan kepada kita kesempatan melalui hari-hari ini yang sulit untuk mempraktekkan fondasi iman kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah diletakkan oleh almarhum Bapak Gembala kita, Victor Malino. Saya ingin mengutip satu kalimat dari sebuah gereja. Big problems never last, but faith of believers will. Artinya, masalah besar tidak akan pernah bertahan lama, atau pasti akan berakhir. Tetapi iman orang percaya akan bertahan, jauh bahkan sampai pada kekekalan. Melalui kesempatan ini, saya ingin mendorong seluruh jemaat El Shaddai untuk terus maju dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hal-hal tersebut berlaku sampai pada kekekalan. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Karena Allah yang menjanjikannya setia. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara kita dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera dari Melbourne, Australia. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sidang jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Kita bertemu kembali dalam suasana penuh sukacita. Walaupun banyak tantangan, pergumulan yang harus kita hadapi. Namun kita bersyukur karena sampai dengan hari ini, Tuhan masih memberi kekuatan yang luar biasa. Membuktikan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, kita harus tetap kuat, tetap semangat, tetap hebat, dahsyat. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu menang. Pergumulan boleh datang, persoalan boleh datang. Tapi percayalah, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Bersama kita bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita menang. Mari kita terus maju, penuh semangat. Dan kita tahu Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.